Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai teori perkembangan kognitif anak SD. Tahukah kamu apa itu teori perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif anak usia dasar ialah sesuatu hal yang begitu penting untuk dipahami dan diketahui, terkhusus lagi dalam kegiatan pendidikan. Kemampuan kognitif anak usia dasar berbeda-beda di setiap tingkat usianya. Piaget dalam teorinya bahwa pada anak yang berusia dasar, perkembangan kognitif anak terbagi atas 2 tahapan, yakni operasi konkret yang terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun dan tahap operasional formal terjadi pada usia 11 hingga 12 tahun. Dalam tahap operasional konkret pada umur 7-11 tahun, anak mampu memikirkan hal-hal yang berbau logika, rasio, ilmiah, serta objektif pada tiap hal yang sifatnya nyata. Pada fase ini, dalam KBM, guru mesti memberikan materi pembelajaran yang bersifat empirik atau nyata, bukan yang bersifat abstrak atau hayal. Proses KBM yang dilakukan mesti dikontekstualisasikan dalam kehidupan real. Contohnya dengan mendatangkan perumpamaan secara nyata terkait dengan materi pelajaran yang akan dipelajarinya dengan melakukan praktek langsung atau eksperimen. Yang kedua adalah tahap operasional formal, terjadi pada anak yang berusia 11 tahun hingga 12 tahun ke atas. Dalam tahap ini, anak mulai mampu untuk berpikir pada sesuatu yang kira-kira ke depannya akan terjadi dan sesuatu yang sifatnya hayalan atau bayangan. Pemikiran kritis dan tingkat tinggi sudah mulai menghampirinya dalam proses KBM. Anak sudah bisa diterapkan model pembelajaran konstruktivisme dan inquiry, yang pada prinsipnya membutuhkan penalaran tinggi dan menuntut siswa untuk berpikir aktif, beride menarik, makna dan hal empirik maupun abstrak. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri perkembangan kognitif anak SD. Yang pertama, berpikir logis. Anak mulai mampu membuat kesimpulan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Yang kedua, memahami konsep konservasi. Anak mulai memahami bahwa jumlah suatu benda tetap sama meskipun bentuknya berubah. Yang ketiga, berpikir reversibel. Anak mampu membalikan suatu proses atau operasi. Yang keempat, mengklasifikasikan. Anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Serta yang kelima, memahami hubungan sebab akibat. Anak mulai menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Contoh perkembangan kognitif. Yang pertama, pada matematika. Anak mulai memahami konsep bilangan, operasi hitung, dan pemecahan masalah sederhana. Yang kedua, pada bahasa. Kosakata anak semakin bertambah, serta kemampuan memahami dan menggunakan kalimat yang lebih kompleks. Yang ketiga, pada sains. Anak mulai melakukan eksperimen sederhana dan mengamati hasil percobaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.